Kita mulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, insya Allah kita mulai pelajaran kita pada kesempatan malam ini. Malam Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Di hadapan kita ada sebuah kitab matan. Matan dalam bahasa Arab. Matan dalam tata bahasa Arab, yakni kitab Jurumiyah. Di mana kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas. Ya, kitab yang sangat ringkas. Afan, ada yang mau gabung nih kayaknya nih. Oke, sementara set semuanya boleh gabung dulu Mas ya, biar apa namanya, biar tanpa izin. Baik. Kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas ya di dalam bahasa Arab yang ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Ya, beliau adalah Abu Abdillah An-Nahwi Al-Masyhur bin Ajurum. Ya, beliau ini dikenal dengan Ibnu Ajurum. Ya. Kitab ini Masya Allah berkah sekali ya. Di akhir penulisan kitab ini, penulis ini mengatakan siapa namanya, Ibnu Ajurum, penulis kitab Jurumiyah ini, ketika beliau selesai menyelesaikan kitabnya, ya setelah kitabnya ditulis itu dilempar ke lautan. Ya, kitab ini beliau lempar ke lautan. Kemudian beliau bilang apa? In kana khalisan lillahi ta'ala fala yabul. Kalau seandainya kitab ini memang benar-benar ditulis ikhlas karena Allah, niscaya kitab ini tidak akan basah. Wa kana al-amru kadzalik. Ternyata kitabnya enggak basah, dan kitab ini merupakan kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi itu merupakan ya bukti dari keikhlasan seorang penulis. Ini ya sedikit kisah tentang kitab ini. Taib, Matnul Ajurumiyah fin Nahwi. Nampak ya? Matan Jurumiyah dalam ilmu Nahu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Anwa'ul kalam. Anwa' al-kalam, jenis-jenis kalam. Jenis-jenis kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi, kalam harus diingat ya, kita sekarang membahas bahasa Arab. Harus kita petakan dulu bahwasanya yang kita bicarakan saat ini adalah bahasa Arab. Jadi kita menggunakan istilah-istilah yang ada pada orang Arab. Taib. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun. Lafaz yang tersusun, ini yang pertama. Dia merupakan lafaz. Ya, dia merupakan lafaz. Yang kedua, tersusun. Al-murakkab, tersusun. Kemudian al-mufid, mufid ini dia memiliki makna yang sempurna. Al-mufid memiliki makna yang sempurna bil wad'i. Bil wad'i ini memiliki dua makna. Yang pertama, ungkapannya ini disengaja. Ungkapannya ini disengaja. Kemudian ungkapan tersebut berbahasa Arab. Ungkapan tersebut berbahasa Arab. Jadi al-kalam tadi apa? Al-kalam wal lafzu, lafaz, dia harus berupa suara, ya, suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Misalnya kitabun, kemudian zaidun, di mana kata zaid ini terjadi dari huruf hijaiyah, zai, ya, dan dal. Zaidun ini dia harus suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Jadi hanya suara yang tersusun dari huruf hijaiyah yang dianggap sebagai kalam. Adapun ketokan meja, kemudian suara gendang atau yang semisalnya tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena suara tersebut dia tidak mencakup, tidak mengandung huruf hijaiyah.
Kemudian murakkab, dia harus tersusun, ya. Murakkab ini dia harus tersusun dari dua kata atau lebih. Murakkab harus tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian mufid, maknanya harus sempurna, yang bisa dipahami oleh para pendengar tanpa harus menunggu kalimat yang lain. Contoh, apabila malam hari dia berhenti, maka ini kata ini tidak sempurna, tidak masuk kalam dalam bahasa Arab. Kenapa? Kalau malam memangnya kenapa? Jadi harus menunggu kata-kata yang selanjutnya. Kemudian bil wad'i memiliki dua makna. Yang pertama, disengaja, ya, disengaja. Dan yang kedua, ini apa namanya? Ungkapan tersebut dari bahasa Arab. Ungkapan tersebut dari bahasa Arab. Seperti itu, Tep. Untuk definisi kalam ada pertanyaan? Atau lanjut? Mufid tadi apa? Mufid itu apa namanya? Maknanya bisa difahami tanpa harus menunggu ucapan selanjutnya. Contoh, Muhammad itu harus nunggu apa? Harus nunggu ucapan lagi nggak? Emangnya Muhammad kenapa kok Muhammad itu? Ya, ini tidak kalam. Jadi mufid maknanya sempurna dan bisa difahami maksud dari ucapan itu apa. Roti ini enak. Nah, ini bisa difahami. Ini bisa difahami. Kalau roti ini titik-titik, nah kita harus nunggu lagi. Emang roti ini kenapa? Seperti itu. Ini harus mufid dia, syarat dari kalam. Baik, bisa difahami? Bisa? Ada pertanyaan? Naam? Baik, kita lanjut. Kita lanjut ya. Tip. Afwan. Lanjut. Baik. Afwan, yang mic-nya terbuka tolong dikunci dulu ya. Baik. Kita lanjut. Wa aqsamu salasatun. Jenis kalam ini ada 3. Jenis kalam ada 3. Ada ismun, ada fi'lun, dan ada harfun ja'a li ma'nan. Jadi jenis kalam dalam bahasa Arab ada 3. Ada isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ya, isim apa? Aqsamul kalam. Kita sedikit main coret-coret dikit. Aqsam al-kalam. Ada berapa tadi? 3. Isim. Baik, isim. Isim apa? Isim ini ya untuk sekarang kita katakan kata benda boleh. Isim merupakan kata benda untuk sekarang ya. Untuk sekarang kita katakan isim kata benda untuk sekarang. Kemudian yang kedua, fi'il. Dan jenis yang ketiga ini apa? Ada huruf. Hurufnya ja'a li ma'nan, yang datang dengan membawa makna. Sederhananya huruf yang memiliki makna. Karena huruf ada 2. Ya, huruf ini ada 2. Ada huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Ada huruf yang akan kita bahas ini, huruf yang memiliki makna, seperti itu. Tip. Kita tidak begitu merinci karena target kita adalah fahmul matan. Tip. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lam alaihi wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Tayyib. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri isim. Kapan kita bisa mengetahui isim? Kita bisa mengetahui isim apabila kita menemukan beberapa hal berikut, ya. Kapan kita mengetahui isim? Bahwa hal tersebut isim, bukan fi'il dan bukan huruf, apabila kita mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama bil khafdi. Ini yang pertama. Alamat atau tanda isim yang pertama
bil khafdi. Bil khafdi. Kemudian wat tanwin. Tanda yang kedua adanya tanwin. Adanya tanwin. Kemudian yang ketiga, dukhulu alif lam alaih. Ada alif lam, ya, didahului dengan alif lam. Ini adalah ciri-ciri dari isim. Yang pertama bil khafdi. Kita katakan sekarang kasroh. Khafdi ini kasroh. Kita katakan sekarang ya, kasroh. Nanti ada beberapa tanda-tanda khafat yang lain. Jar, jar. Dia sebagai majrur, katanya majrur. Sederhananya bil khafdi. Kita katakan sekarang istilahnya khafdi. Wa huruful khafdi, huruf yang membuat isim itu menjadi khaf, ada berapa? Min. Apalagi? Ada ila. Ada an. Ada ala disebutkan di sini. Ada fi. Ada rubba. Kemudian walba, ada alba, ada kaf, dan ada lam. Begitu juga huruf qasam. Huruf qasam. Ini ya, huruf qasam. Huruf qasam inilah huruf yang digunakan untuk sumpah. Di sini disebutkan ada waw, ada ba, dan ada ta. Taib. Isim. Kita bahas bil khafat dulu. Contoh, baitun. Asalnya adalah baitun. Ketika didahului min, maka dia menjadi baitin. Baik, mafhum? Mafhum? Baik. Ya, ketika isim didahului oleh salah satu dari huruf hafat, maka harokatnya menjadi status i'rabnya menjadi majrur, kasroh. Kita sekarang katakan kasroh ya. Harokatnya menjadi kasroh. Min baitin, ila baitin, ala baitin, fi baitin, rubba baitin, bi baitin, kaf baitin, ka baitin, li baitin, dan al-qasam. Begitu juga al-qasam, huruf yang dipakai untuk bersumpah. Contoh, Allah, Allahu. Setelah dia didahului waw, maka menjadi wallahi. Begitu juga billahi. Begitu juga tallahi. Taib, bisa difahami untuk tanda yang pertama, khafat. Ya, ciri-ciri isim yang pertama dia khafat, kasrah. Taib, bisa difahami? Taib. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua tanwin. Dia boleh tanwin. Isim boleh tanwin. Contohnya ini tadi. Min baitin, ila baitin. Kemudian ka baitin. Ini salah satu tanda isim boleh tanwin. Kemudian tanda yang ketiga yang ada pada isim, dia bisa didahului oleh alif dan lam. Fi baitin. Fi baitin. Boleh ditambah dengan alif lam. Fil baiti. Taib. Boleh ditambah dengan alif lam fil baiti. Cuma alif lam ini dia memberikan dampak. Yang pertama, setelah didahului oleh alif lam, dia tidak lagi boleh tanwin. Ini yang dampak pertama yang ada alif lam, ya. Dampak yang diberikan oleh alif lam adalah tidak boleh tanwin. Ini yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, mengubah makna dari kata umum menjadi kata khusus. Sederhananya, antum mungkin lebih kenal dari nakirah ke ma'rifah. Taib, tanda-tanda isim bisa difahami? Bisa. Kita lanjut.
Lanjut ya. Taib. Isim sudah. Tanda-tanda isim sudah. Kemudian kita beralih ke fi'il. Kita lanjut ke fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa watta'i watta'i ta'nisis sakinah. Dan si fi'il ini dikenal dengan adanya qad, sin, saufa, ta ta'nis as-sakinah. Kita kasih contoh. Fi'il kata kerja ya. Sederhananya fi'il ini kata kerja. Fi'il kata kerja. Yu'rafu biqad. Fi'il dikenal dengan apa namanya? Didahului oleh kata qad. Contoh, qad. Qad kataba. Dia telah menulis. Baik. Ini ya, qad dia telah menulis. Kemudian sin. Sayak tubuh. Dia akan menulis. Sayak tubuh. Wa saufa. Saufa yaktubu. Ini nggak boleh. Saufa baitun. Nggak boleh. Mamnu' hadha la yajuz. Lakin saufa yaktubu. Nggak bisa saufa baitun. Nggak bisa. Tapi saufa yaktubu. Ini menunjukkan bahwasanya fi'il didahului oleh kata sin. Fi'il didahului oleh kata saufa. Kemudian ta at-ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah adalah ta sukun yang berada di akhir fi'il madi. Katabat. Ini adalah ta ta'nis as-sakinah. Baik. Fi'il bisa difahami, tanda-tanda fi'il didahului oleh kata qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Baik, bisa difahami? Paham ya? Insya Allah lebih gampang. Apalagi antum sudah melalui nahwu wadih. Cuma metode nahwu wadih itu soal contoh, nanti baru memberikan kaidah, lalu latihan. Ya, anak-anak ngajar juga nahwu wadih di sini. Kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kata yang tidak boleh disertai tanda isim dan tanda fi'il. Kata huruf adalah kata yang tidak boleh diberikan tanda isim dan tanda fi'il. Ini adalah huruf, ya. Huruf. Kita mengetahui isim tandanya ini. Kita mengetahui fi'il tandanya ini. Sementara huruf, kita mengetahui huruf karena huruf tidak memiliki tanda. Saya kasih sedikit analogi sederhana. Coba antum perhatikan 3 huruf berikut. Ini huruf apa? Yang pertama lingkari huruf apa? Jim. Kenapa kita tahu ini jim? Titiknya di dalam. Karena titiknya di dalam. Tayyib. Ini huruf apa? Kha. Kenapa kita tahu ini huruf kha? Karena titiknya di atas. Karena titiknya di atas. Karena ini huruf apa? Ha. Kenapa kita tahu ini huruf ha? Karena tidak ada titik atau tandanya. Ya, begitu juga fi'il. Kita tahu fi'il karena tandanya ini. Kita tahu isim karena tandanya ada ini. Nah, huruf begitu juga huruf. Kenapa kita tahu ini huruf? Karena dia tidak memiliki tanda. Seperti itu. Tayyib? Mafhum? Visual? Mafhum ya? Mafhum? Tayyib. Alhamdulillah. Babul i'rab. Bab i'rab. Kita harus tahu i'rab ini apa.
Ya, kita harus tahu i'rab ini apa. Taib. Di sini dikatakan babul i'rab, bab pembahasan tentang i'rab. Bab pembahasan tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, ini kita agak main-main sedikit di sini. Jadi, i'rab itu apa? I'rab itu taghyiru awakhiril kalim. Perubahan pada akhir suatu kata. Jadi, i'rab ini perubahan. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan pada akhir suatu kata. Sebabnya apa? Kok bisa berubah? Ini definisinya. Ini definisinya perubahan, ya, perubahan akhir suatu kata. Sebabnya apa? Ini likhtilafi awamilid dakhilah. Disebabkan perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Perbedaan, ya, amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Amil itu apa? Amil itu hal yang membuat dia berubah. Ya, amil adalah hal yang membuat dia berubah. Sederhananya pengubah. Kenapa kok orang itu pusing? Mungkin karena dia kecapean. Kenapa kok orang itu asam lambung? Bisa jadi karena dia telat makan. Kenapa kok orang itu sehat? Mungkin pola makannya terjaga. Mungkin tidurnya terjaga, olahraganya terjaga. Nah, begitu juga kata dalam bahasa Arab. Dia bisa berubah sesuai dengan amil atau pengubah yang membuat akhir katanya menjadi berubah. Paham ya? Ini definisi. Ini sebabnya kenapa kok dia bisa berubah. Ini sebab. Kemudian lafzan au taqdiran. Nah, ini jenis dari i'rab. I'rab ada yang lafzan, ada yang taqdiran. Lafzan itu apa? Lafzan itu nampak secara jelas. Lafzan ini nampak secara jelas, sementara takdir ini ya kira-kira aja. Ya, tak nampak, dia nggak nampak. Cuma dikira-kirakan. Baik. Dari sini, ya, setelah ini penulis menyebutkan wa aqsamu arba'ah. Jadi, jenis i'rab ini ada 4. Ada rafa', ada nasab, ada khafad, ada jazm. Ada rafa', ada nasab, ada khafad, ada jazm. Baik. Aqsamuhu arba'ah. Aqsamul i'rab arba'ah. Jenis i'rab nih ada berapa? Ada 4. Jenis i'rab ada 4. Yang pertama rafa'. Baitun. Nah, ini baitun dengan dhammah. Kemudian bantu tolong satu contoh. Selain baitun, monggo. Zaidun, mumtaz. Zaidun. Rafa' dia dengan dhammah. Satu lagi. Ka'sun. Aywa. Ka'sun. Ka'sul alam. Piala dunia. Ka'sun. Baik. Ini adalah jenis i'rab yang pertama. Rafa'. Ya. Rafa'. Jenis i'rab yang pertama. Rafa'. Kemudian yang kedua. Ini nasab. Nasabun. Baik. Contoh. Akaltu samakan. Nah, dia ini nasab. Samakan. Sederhananya kita katakan sekarang ya. Kita katakan sekarang nasab ini fathah sudah. Ya. Samakan. Akaltu samakan. Contoh lagi bisa bantu?
Istaroid saatan. Ishtaraitu apa tadi? Saatan. Saatan. Sa'atan. Mumtaz. Saya membeli sebuah jam. Mumtaz. Satu lagi. Syaribtu ma'an. Tu masjidan. Dakhaltu Masjidan. masjidan. Mumtaz. Tadi siapa yang terpotong? Satu lagi. Syaribtu ma'an. Syaribtu ma'an. Aywa, mumtaz. Nah, ini ya. Ini adalah nasab. Ini nasab. Taib. Kemudian yang ketiga. Khafat. Kita istilahkan tadi khafat ini apa? Kasrah ya. Kita istilahkan khafat ini tadi kasrah. Misalnya fi kitabin. Fi kitabin. Nah, ini dia khafat. Kemudian apa lagi? Selain fi, Minal madrasah. minal madrasah. Mumtaz. Minal madrasati. Ayo, huwa. Kemudian Alal maktabi. alal maktabi. Mumtaz. Ingat ya, fokus kita pada akhir kata. Ya, karena kita membahas tentang i'rab dan pembahasan i'rab itu fokusnya ada di akhir kata. Taib al-jazmu. Al-jazmu. Al-jazm. Fadal. Al-misal. Ada yang mau coba kasih contoh? Lam yakun. Lam yakun. Aywa, mumtaz. Jazmun. Lam yakun. Aywa, hadha huwa. Lam yakun. Mumtaz. Mumtaz. Summa. La tasrab. La. Nggak muat ini. Kita agak miring dikit. La tashrab. Ayo, mumtaz. La tashrab. Jadi kita fokus kita pada i'rab ini adalah di akhir kata pada harokat pada akhir kata. Tep, mafhum? Mafhum. Taib. Sahlun ya, sahlun. Sahlun jiddan. Hadza sahlun jiddan. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khaftu wal jazmu fiha. Jadi falil asma'i min dzalika kira-kira kembali kemana? I'rab. Aywa, sahih, i'rab. Dan i'rab ya, bagi isim ini ada rafa, nasab dan khafat wala jazma fiha. Tidak ada isim yang jazm. Baik, tidak ada isim yang jazm. Ini pemetaan pertama isim. Jadi untuk isim tadi apa? Pada isim ada rafa, ada nasab dan ada khafat. Dan dia tidak jazm. Isim tidak jazm. Adapun fi'il min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdhu fiha. Adapun fi'il i'rabnya rafa, nasab dan jazm wala khafdhu fiha. Fi'il tidak bisa dikhafadkan. Baik. Mafhum hada? Mafhum. Baik. Mafhum. Kita buat sedikit gambaran ya. Kita buat sedikit gambaran. Baik. Apa aja tanda i'rab tadi? Aqsam al-i'rab.
Tep, bisa dibantu apa aja i'rab? Rofa. Raf'un, Rofa. rafa, nasab, Jar jar. Jar. apa tadi? Afan. Khafdun. Sebentar. Kita awali dengan khafd dulu. Khafdun, kemudian raf'un, Rafun. kemudian nasbun, Masbun. kemudian Jazm. jazmun. Ayo, Jazm. ada jazmun. Taib. Untuk tiga clan ini ya, tiga clan ini miliknya si isim. Baik. Khafad, rafa, dan nasab miliknya si isim. Dan tiga clan ini miliknya si fi'il. Ayo, mafhum? Ini jenis-jenis i'rab. Isim, khafad, rafa, dan nasab, sementara si fi'il rafa, nasab, dan jazm. Baik, bisa difahami? Mafhum? Mafhum. Mafhum? Baik. Mafhum. Baik. Walhamdulillah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Jadi ringkas kata pada kesempatan kali ini ada beberapa yang kita dapatkan. Ada beberapa yang kita dapatkan. Kita ringkas ya. Kita ringkas. Pertama, kita mempelajari definisi al-kalam. Kalam tadi apa? Kalam. Ada yang masih ingat? Kalam itu al-lafzu. Kalam adalah al-lafzu. Ini yang pertama. Kemudian al-murakkab, al-mufid. Yang terakhir bil wad'i. Bil wad'i. Taib, lafaz tadi apa? Ada yang bisa jelaskan? Taib. Ana ringkas dulu ya. Al-lafzu as-sautu. Lafaz ini merupakan suara, ya, suara, di mana suara ini merupakan suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah, seperti zaidun. Suara zaidun. Ini suara yang mengandung huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dan dal. Baitun, ba, ya, dan ta. Adapun katokan meja, suara bukan? Ketokan meja suara, tapi dia tidak masuk ke dalam kalam. Kenapa ketukan meja tidak masuk ke dalam tidak mengandung huruf hijaiyah? Misal tepuk tangan, suara bukan? Suara, tapi dia tidak masuk ke dalam pembahasan kalam karena dia tidak mengandung huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkab, kalam harus murakkab. Dia harus tersusun dari beberapa kata, minimalnya 2 dan boleh lebih. Kemudian al-mufid. Al-mufid, setelah dia lafaz, dia tersusun dari 2 kata, dia juga harus mufid. Karena yang tersusun itu belum tentu mufid. Ya. Kata yang tersusun lebih dari 2, 3, 4 ini belum tentu mufid. Ya, belum tentu mufid, belum tentu bisa difahami. Ya, belum tentu bisa difahami. Bro, kemarin lo pas malam kemarin itu Wana, ini tidak mufid. Kenapa? Antum kenapa? Nah, jadi dia harus jelas dulu. Bro, kemarin malam Ana pergi ke toko maktabah, ke toko kitab.
Ini baru jelas, ya ini baru jelas. Dia harus mufid, murakkab dan mufid bil wad'i. Bil wad'i ini yang pertama dia disengaja. Ucapannya diucapkan secara sengaja. Adapun ucapan orang yang ngelindur, ucapan orang yang misalnya dihipnotis atau yang misalnya tidak masuk ke dalam bab kalam sini. Ya meskipun dia ada ulama yang mengatakan ya mau sengaja atau nggak sengaja namanya kalam ya kalam. Tapi kita tidak membahas tentang perselisihan tersebut. Ya, yang pertama disengaja, kemudian yang kedua diungkapkan di dalam bahasa Arab. Apa yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia tidak masuk ke dalam ucapan kalam. Kenapa? Karena pembahasan kita adalah pembahasan bahasa Arab. Ini yang pertama, mulai dari definisi. Wa aksamul kalam, aksamuhu kam aksamuhu berapa? Aksamuhu salasa. Awaluhunna al ism. Thanihinna الفعل al-fi'l. فعل Thalithihunna حرف al-harfu. Al-harfu لمعنى ja'a li ma'nan. Harus ja'a li ma'nan. Karena isim ada dua. Ada isim yang tidak memiliki makna dan ada isim yang tidak memiliki makna dan ada isim yang memiliki makna. Contoh isim yang tidak memiliki makna. Misal ya, ro. Ada isim yang memiliki makna, misalnya fi. Dan ini pun maknanya harus tersambung dengan kata yang lain. Baik, ini maknanya memiliki makna. Kemudian, setelah kita memahami kalam itu apa, setelah kita memahami aksamul kalam itu apa, kita beralih kemana? Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada berapa tadi? Yang pertama, khafdun. Ciri-ciri isim ada khafdun. Kemudian ada tanwin. تنوين Kemudian yang ketiga ada alif dan lam. Alif, lam. Baik. Huruf khafat sangat banyak sekali. Ada min, ada fi, ada ila, ada an, ada ba, ada kaf, ada lam, ada rubba. Begitu juga huruful qasam. Huruful qasam adalah huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab untuk bersumpah. Hurufnya ada berapa? Ada ba, ada ta, dan ada waw. Tapi yang sering dipakai ini adalah huruf waw. Kemudian ba, kemudian ta. Kemudian al-fi'lu dan al-harfu. Tapi di sini tanda fi'il ada apa? Tanda fi'il didahului oleh qad, kemudian sin sin, سوف sin, saufa, dan yang terakhir تأنيث الساكنة ta'nis as-sakinah. Ta yang menjelaskan bahwasanya subjek atau pelaku dari fi'il tersebut adalah wanita. Kemudian ciri-ciri huruf. Ciri-ciri huruf mafi. Ya, ciri-ciri huruf. Ciri-cirinya tidak didahului oleh tanda isim dan tanda fi'il. Taib. Kemudian aksamu i'rab ya, al-i'rab. I'rab tadi apa? تغيير Aywa. تغيير I'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. Ini target pembelajaran kita yang pertama, al-kalam wa aksamuhu wa alamatu minal ismi wal fi'li wal harf. Thumma an-nuqtah al-muhimmah ats-tsaniyah al-i'rab. Al-i'rab. I'rab ada berapa? 4 Tayyib. Raf'un, nasbun, جزم jazmun, خفض khafdun. Khafdun. Ya, ini khafdun. Mumtaz.
Untuk isim yang mana? Untuk isim 3 bagian ini. 3 bagian ini isim lil asma, sementara 3 bagian ini lil af'al. Baik. Isim khafad, rafa dan nasab. Isim tidak boleh jazm. Sementara untuk fi'il i'rabnya rafa, nasab dan jazm. Baik, visual Mafi. mafi. Baik. Mafhum ya? Coba